Di episode kemarin kita sudah tahu kalau Ruth berhasil mengalahkan semua murid dari kelas Clad. Kalau kalian penasaran dengan kelanjutan ceritanya, jadi tanpa berlama-lama kita langsung saja ke ceritanya. Kita dilihatkan dengan Ruth dan Lidusis. Di sana Lidusis berkata, "Aku yakin akan lebih banyak hal yang terjadi mulai sekarang. Itu gara-gara aku yang membawa kesialan pada semua orang." Di sana Ruth bertanya, "Apa kamu mengutuk aku atau bagaimana? Kamu lihat yang terjadi sebelumnya kan? Mungkin ini terdengar berlebihan, tapi mereka bukan tandinganku meski 100 dari mereka menyerangku. Jadi itu bukan salahmu, apalagi kalau terjadi sesuatu kepada aku, itu bukan masalah. Berhenti mengkhawatirkan orang lain, dan khawatirkan saja dirimu sendiri. Dengan sifatmu yang lemah lembut begitu, bagaimana kamu akan hidup di dunia yang keras ini? Aku tidak tahu apa yang sedang kamu pikirkan, dan aku tidak tahu apa yang terjadi dan kamu tidak mau memberitahuku, jadi aku tidak akan menanyakan apapun. Namun minta tolong saja padaku, tidak peduli apapun, aku akan membantumu." Lidusis berkata, "Aku tidak butuh kamu." Di sana Ruth dia malah tersenyum. Setelah itu, dengan tiba-tiba Lidusis lari. Setelah itu, kita beralih di dalam kelas. Seorang murid wanita di sana berkata, "Apa yang akan terjadi pada kita sekarang?" Murid pria di sana berkata, "Mungkin kita sudah tahu yang akan terjadi pada Clad, tapi ini juga akan menyeret Heres." Seorang murid wanita di sana berkata, "Kenapa kita ikutan terseret? Bukankah ini salahnya monster itu? Andai saja dia tidak ada." Murid pria di sana berkata, "Kamu benar, kenapa kita harus menderita gara-gara satu orang? Apa kamu lihat sebelumnya, murid dari kelas lain menghindari kita selayaknya serangga?" Murid wanita di sana berkata, "Mungkin kita bisa meminta profesor untuk memindahkan kelas kita." Setelah itu, dengan tiba-tiba dia berkata, "Apa yang kalian bicarakan?" Di sana Lian juga dengan tiba-tiba menyuruh semuanya untuk berhenti. Lalu dia berkata, "Kenapa kalian begitu egois? Kenapa kalian selalu mementingkan diri sendiri? Kalian bersikap seperti itu hanya karena tidak senang dihindari orang lain. Lalu bagaimana dengan Lidusis yang selalu kalian hindari dan kalian panggil monster? Kamu kira apa yang dia rasakan ketika menerima perlakuan seperti itu? Apa kalian berpikir semua ini salahnya Lidusis? Kita memanggilnya monster dan menghindarinya. Tapi kalian sendiri tahu kalau dia itu sama seperti kita, dia manusia yang punya perasaan." Murid wanita di sana berkata, "Tapi kamu sendiri melihatnya, ketika di perpustakaan waktu itu, mana bisa aku melupakan kejadian itu juga yang membuat kami tidak nyaman." Setelah itu murid wanita berambut putih berkata, "Itu sihir ilusi. Aku dengar Chevel sangat mahir dalam menggunakan sihir ilusi. Dia memiliki banyak mana, dan dia adalah murid kelas Heres. Sudah pasti dia bisa menggunakan sihir ilusi untuk menipu pandangan kita. Selain itu, kalau Lidusis memang monster atau yang lain, tidak mungkin kita bertemu dengannya di Akademi Helios sebagai murid. Kalian bisa memahami itu selama otak kalian dipakai, tapi aku rasa kalian tidak terlalu memperdulikan itu. Maksudku kalian hanya menggunakan monster sebagai alasan ketika kalian takut pada Heres. Intinya kalian takut pada Chevel von Hadilio." Murid wanita di sana berkata, "Kamu bicara seolah-olah kamu tidak melakukan hal yang sama, kamu tidak berbeda dari kami." Murid wanita berambut putih berkata, "Kamu benar, aku sama seperti kalian, tapi situasinya berubah. Aku yakin kalian juga tidak akan pernah melupakan kejadian kali ini. Ruth bisa mengubah situasi ini dengan adanya dia di sini." Ternyata di sana ada Lidusis yang mendengar percakapan para murid di sana. Setelah itu, Ruth pun mulai memasuki kelas. Di sana Dio langsung menghampiri Ruth, dan Dio bertanya, "Apa kamu baik-baik saja?" Ruth berkata, "Aku masih sedikit pusing." Setelah itu, murid berambut putih berkata, "Kamu Lidusis dan Ruth kan? Namaku Elfloren Krom. Aku tahu ini terlambat, tapi semoga kita bisa akrab." Setelah itu, Ruth pun menjabat tangan El. Murid pria di sana juga memperkenalkan dirinya, yang bernama Noidin. Setelah itu, banyak anak mulai berkenalan sama Ruth dan Lidusis. Seorang murid wanita di sana berkata, "Apa yang mereka pikirkan?" Murid pria di sebelahnya berkata, "Apa gunanya menjalin hubungan dengan orang-orang itu?" Di sisi Ruth, dia mulai senang dan dia bergumam, "Hasil yang lebih baik dari perkiraanku."
Setelah itu, kita beralih di ruang perawatan. Di sana ada Chevel dan Manon. Chevel bertanya pada Manon, "Kenapa kamu melakukan sesuatu yang bahkan tidak aku perintahkan?" Manon berkata, "Aku minta maaf, aku akan bertanggung jawab atas semua ini." Chevel berkata, "Lupakan yang sudah terjadi, itu tidak bisa dibatalkan atau mau diperbaiki." Setelah itu, Chevel mengingat saat dia masih bersama Profesor Hill. Di sana Chevel berkata, "Seperti yang aku bilang, aku tidak terlibat dalam kejadian ini." Profesor Hill berkata, "Kalau begitu, tidak masalah kalau Manon dan Claude yang lainnya dihukum berdasarkan aturan dan ketentuan akademi." Di sana Chevel bertanya, "Apa yang kamu inginkan?" Profesor Hill berkata, "Sudah aku duga, kamu bisa memahamiku." Setelah itu, kita kembali di waktu yang sekarang. Di sana Chevel berkata, katanya mereka akan memilih beberapa Hereis untuk menemani murid kelas Eden menjalankan latihan lapangan. Entah apa yang orang itu rencanakan, tetapi Profesor Hill memintaku untuk ikut. Itu kesempatan emas, kesempatan untuk melakukan pembalasan pada orang yang berani menantang aku. Manon berkata, "Ruth itu, mau dipikirkan bagaimanapun, aku rasa dia bukan anak biasa. Sebaiknya kamu mencari tahu terlebih dahulu." Chevel berkata, "Apa otakmu salah tempat setelah terkena hantaman? Kamu memintaku untuk berhati-hati pada anak Eden. Tenangkan saja pikiranmu dan jangan terlalu memikirkan sesuatu yang tidak berguna seperti itu. Aku akan segera membawakan kabar baik." Setelah itu, kita beralih di kamar Ruth dan Lidusis. Di sana Ruth bergumam, "Apa aku melakukannya dengan benar? Itu benar hari yang melelahkan. Entah apa yang dia pikul seorang diri. Tapi semoga saja perubahan kecil yang terjadi hari ini bisa membantunya." Tidak lama setelah itu, dengan tiba-tiba ada sebuah asap hitam yang masuk ke dalam kamar Lidusis. Dan sesosok hitam itu pun mulai muncul. Di saat sosok hitam itu mau memegang Lidusis, dengan tiba-tiba Ruth datang dan langsung menyerang sosok hitam itu. Di sana Ruth langsung bertanya, "Siapa kamu?" Di saat Ruth bertanya siapakah sosok hitam itu, dengan tiba-tiba sosok hitam itu langsung melarikan diri dari tempat tersebut. Di sana Ruth berkata, "Dia menghilang, apa sebenarnya barusan itu? Kenapa sesuatu seperti itu mendekati Lidusis? Kelihatannya ini bukan masalah yang ditimbulkan sama Chevel." Setelah itu, pagi pun telah tiba. Di sana ada Ruth dan Lidusis. Di saat Lidusis disapa oleh murid lain dengan tiba-tiba Lidusis berlari. Setelah itu, di sana Ruth menyapa para murid tersebut. Tidak lama setelah itu, Ruth pun mengejar Lidusis, lalu Ruth berkata, "Sebaiknya kamu juga menyapa orang yang mengucapkan salam." Di sana Ruth bergumam, "Sebenarnya apa yang kemarin itu, aku yakin itu semacam sihir, soalnya bisa menghilang tanpa jejak. Kayaknya Lidusis juga tidak tahu apa-apa." Aku dengar bayangan itu berkata sebentar lagi, "Itu terdengar seperti sesuatu yang berbahaya. Haruskah aku memberitahu akademi? Akan tetapi aku belum ada petunjuk sama sekali. Aku harus membicarakan ini sama Master." Tidak lama setelah itu, di sana ada Dio yang menyapa Ruth. Setelah itu para murid di sana mulai menyapa Lidusis. Di sana Ruth berkata, "Kita akan pergi ke kelas." Setelah itu Ruth, Dio, dan Lidusis pun pergi bersama ke kelas. Di dalam kelas di sana sudah ada Profesor Hill. Di sana Profesor Hill berkata, "Akademi sudah memberikan hukuman yang pantas pada murid Claude yang terlibat dalam kejadian kemarin. Akademi akan mencegah kejadian seperti ini terulang, dan semoga kalian segera melupakan kenangan buruk yang terjadi kemarin, supaya bisa fokus dalam latihan lapangan yang akan segera dimulai." Setelah itu, kita beralih di kantin. Di sana ada Ruth, Dio dan Lidusis. Di sana Dio berkata, "Persiapan untuk latihan lapangan, memang apa yang harus dipersiapkan?" Ruth berkata, "Karena latihan lapangan, kita harus bersiap mengalahkan monster." Dio berkata, "Tidak mungkin latihan lapangan sampai mengharuskan kita membunuh monster." Ruth bertanya, "Lalu apa yang harus dilakukan?" Tidak lama setelah itu, ada Profesor Rowell di belakang Ruth, lalu Profesor Rowell berkata pada Ruth, "Ikutlah denganku." Setelah itu, kita beralih di tempat yang lain. Di sana ada Putri Utiarien. Dia berkata, katanya Tesi menemukan sesuatu yang menarik. "Aku akan mengikuti latihan lapangan Eden. Kami akan berangkat bersama."
Setelah itu, kita beralih di tempat Tesi atau Profesor Rowell, dia sedang menyeret Ruth. Di sana ada Lepis yang bertanya, kenapa kalian semua beramai-ramai kumpul di sini? Murid di sana berkata, aku dengar Profesor Rowell akan berduel melawan murid Eden. Di sana Lepis terkejut setelah mendengar kalau Profesor Rowell mau berduel dengan murid Eden. Di sisi Ruth dia sudah diberikan pedang latihan. Di sana Dio berkata pada Profesor Rowell, tiba-tiba menyuruh orang yang duduk diam untuk berduel melawanmu. Aku rasa itu bukanlah tindakan yang seharusnya dilakukan seorang profesor. Di sana Profesor Rowell menyuruh Dio minggir. Di sana Dio langsung bersembunyi di belakang Lidusis. Di sisi Ruth dia bergumam, aku sudah menduga akan menjadi merepotkan, tapi siapa sangka dia akan belak-belakan seperti ini. Aku rasa ini lebih baik daripada harus melakukan sesuatu yang lain. Aku akan berpura-pura lemah dan kalah, supaya dia tidak tertarik lagi padaku. Di sana sudah banyak para murid yang melihat. Di sana Profesor Rowell berkata, kalau begitu mari kita mulai. Di sana Ruth mulai kesal, lalu dia berkata, tunggu sebentar, kenapa aku menggunakan pedang kayu, tapi kamu malah pakai pedang asli? Profesor Rowell berkata, kamu bisa menggunakan mana, jadi itu tidak masalah buat aku. Setelah itu, di sana Profesor Rowell langsung melesat menyerang Ruth. Di sana Ruth bergumam, dia tidak memberiku kesempatan untuk bicara. Aku rasa aku harus menerima sedikit luka kali ini. Itu supaya dia percaya kalau aku benar-benar kalah. Akan tetapi di sana Ruth malah menghindari serangan itu. Di sana Ruth bergumam, serangannya benar-benar berniat membunuhku. Di sisi murid sebelah Lepis berkata, dia bisa menghindari serangan Profesor Rowell. Kita kembali beralih di sisi pertarungan. Di sana Profesor Rowell berkata, lakukan dengan benar, soalnya aku tidak berniat untuk mengalah. Di sana Ruth hampir terkena sebuah tebasan dari Profesor Rowell. Setelah itu, di sana Ruth berhasil menahan serangan dari Profesor Rowell. Mereka berdua pun mulai terkejut. Di sisi Profesor Rowell dia terkejut kalau Ruth bisa menahan serangannya. Di sisi Ruth dia terkejut karena refleksnya, dia tidak sadar kalau sudah menahan serangan Profesor Rowell. Akan tetapi, pedang kayu milik Ruth pun mulai retak karena berbenturan dengan pedang asli milik Profesor Rowell. Tidak lama setelah itu, pedang Ruth pun langsung patah. Apakah Ruth akan berhasil melarikan diri dari Profesor Rowell atau malahan Ruth akan terungkap identitasnya? Kalau kalian penasaran dengan kelanjutan ceritanya, jadi jangan lewatkan di episode yang selanjutnya.